people were going to die. 15 pertanyaan tentang trailer Superman DCU. Ya, langsung saja kita mulai pertanyaannya dari urutan yang terakhir, yaitu nomor 15. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama Clark Kent menjadi Superman? Apa yang ditampilkan pada trailer resmi Superman mengungkapkan Clark Kent sudah memulai karirnya sebagai pahlawan super berdasarkan peristiwa di dalam film tersebut, setidaknya awal-awal tahun pertamanya sebagai Superman. Cuplikan trailer tersebut memperlihatkan beberapa adegan Clark Kent dan Superman, tetapi tidak memberikan petunjuk bahwa film itu akan menggambarkan kisah asal-usul pahlawan super. Meskipun peristiwa sejarah tentang asal-usul Superman dan kehancuran planet Krypton tidak diceritakan, tetapi kedatangan Kal-El ke bumi mungkin hanya disebutkan di dalam dialog sepanjang film berjalan. Penonton jangan berharap untuk melihat peristiwa itu terjadi di dalam film itu sendiri, karena sebagian besar setiap di film Superman lagi dan lagi pasti selalu menceritakan asal-usulnya. Yang membuat elemen cerita Superman DCU sepertinya tidak ada bahan lagi yang perlu diceritakan selain kisah originnya. Sebagai penggemar, kita tentu saja sudah tahu asal-usulnya dan tidak perlu lagi lah untuk diceritakan kembali. Meskipun sudah tahu asal-usul Superman sehingga tidak perlu mengungkapkannya lagi, James Gunn masih harus menjawab pertanyaan yang sangat penting dalam filmnya yang akan datang, yaitu sudah berapa lama Clark Kent menjadi Superman. Kekuatan Clark Kent ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, tetapi karirnya sebagai pahlawan super yang hebat mungkin masih baru. Dugaan yang paling mungkin adalah Superman baru muncul sekitar 1 atau 2 tahun, membuatnya cukup baru untuk tetap menjadi hal baru yang ada di dunia, tetapi cukup liar sehingga masyarakat awam sudah tahu tentang siapa dirinya. Karena dari berita-berita yang tersebar di koran Daily Planet, Superman selama 1 tahun ini telah melakukan tindakan heroiknya, seperti menyelamatkan peristiwa di insiden kereta api, dan di peristiwa lainnya di koran Metropolis Eagle, Superman menyelamatkan setidaknya ada 20 orang dari reruntuhan gedung. Jadi cerita di film Superman DCU akan membawa penonton langsung ke ceritanya, di mana Superman sudah pindah dari kampung halamannya Smallville ke kota Metropolis. Kapan Lois Lane mengetahui identitas rahasia Clark Kent? Beberapa momen pertama dari trailer Superman yang baru mengungkapkan 2 fakta utama tentang hubungan Lois Lane dan Clark Kent. Pertama, dipastikan bahwa keduanya sudah menjalin hubungan di awal film. Kedua, dan yang lebih penting, Lois Lane sudah tahu bahwa Clark Kent adalah Superman. Superman. Miss Lane. Dalam trailer tersebut, Clark menawarkan untuk membiarkan Lois Lane mewawancarainya sebagai Superman, yang menegaskan bahwa dia adalah salah satu sedikit dari orang yang menyadari alter ego superhero Clark Kent. Pengungkapan ini tidak mengejutkan lagi bagi penggemar lama DC. Sebagian besar versi Lois Lane akhirnya mengetahui rahasia Superman, meskipun biasanya butuh waktu sebelum Clark Kent cukup mempercayainya untuk mengungkapkan asal-usulnya. Superman tampaknya melewati rintangan naratif ini karena Lois Lane sudah mengetahui kebenarannya. Namun, kisah tentang bagaimana Lois mengetahui kebenaran dan berapa lama dia mengetahuinya layak diceritakan kembali saat film Superman ini akhirnya tayang di bioskop pada bulan Juli. Perang apa nih yang dihentikan oleh Superman dan mengapa semua orang membencinya karena itu? Ledakan besar pertama dari trailer resmi Superman mengungkapkan mengapa begitu banyak warga marah pada Man of Steel dalam materi promosi film itu. Selama wawancara Superman dengan Lois Lane, dipastikan bahwa dia secara tidak sengaja menyebabkan insiden di luar negeri dan ikut campur untuk mengatasi perang saudara di negara Boravia. Dengan melakukan tindakannya itu dengan tanpa izin dari presiden atau Menteri Pertahanan negara Amerika Serikat, Superman membangkitkan rasa ketidaksukaannya dari para anggota parlemen dan warga, yang sekarang menjadi pertanyaan apakah dia merupakan beban daripada aset milik Amerika. Tampilan adegan tersebut tidak mengungkapkan apa saja keadaan yang terjadi setelah Superman ikut campur dalam menyelesaikan konflik di negara Boravia. Sepertinya tidak hanya konflik yang ada di negara Boravia saja, akan tetapi ada negara-negara lain yang diselesaikan Superman
Superman. Ada kemungkinan konflik yang lainnya terkait dengan akhir serial animasi DCU, yaitu Creator Commandos, yang memperlihatkan tim Satgas Monster tersebut berhasil menghindari Perang Dunia Ketiga dengan membunuh Putri Poko Listan. Ya, tidak mengherankan juga ya kan, jika ketegangan dari peristiwa serial animasi tersebut terus meningkat hingga Superman terpaksa turun tangan untuk mengatasinya. Namun dengan begitu banyak nyawa yang diselamatkan melalui campur tangannya Superman, masih belum jelas mengapa dunia bereaksi begitu negatif terhadap Superman. Bagaimana film Superman ini sesuai dengan peristiwa Peacemaker season kedua. Film Superman dirilis 1 bulan sebelum Peacemaker season kedua tayang perdana di HBO Max, atau Peacemaker dirilis setelah 1 bulan setelah film Superman dirilis di bioskop. Kedua proyek tersebut telah dipastikan memiliki beberapa hubungan dengan beberapa karakter yang akan muncul di kedua film itu, yang mengungkapkan alur waktu karakter ini melibatkan dirinya di dalam film Superman dan Peacemaker season kedua semakin jelas. Dia adalah Frank Grillo, membuat debut live actionnya sebagai Rick Flag Senior setelah sebelumnya dia mengisi suara karakter yang disebutkan muncul di serial animasi Creator Commandos. Trailer pertama untuk season kedua Peacemaker mengungkapkan bahwa Flag adalah direktur baru Argus yang menggantikan posisinya Amanda Waller. Namun cuplikan awal yang ada di trailer Superman terbaru menunjukkan bahwa Rick Flag Senior adalah Menteri Pertahanan. Tapi rumor tersebut dibantah oleh James Gunn yang menyatakan bahwasanya Rick Flag Senior tetap menjadi direktur Argus dan dia hanya bekerja di bawah Menteri Pertahanan General Mori. Ini bisa mengisyaratkan bahwa film Superman benar-benar terjadi sebelum peristiwa Peacemaker musim kedua, dan karakter Rick Flag Senior jelas menjadi bagian penting dalam film DCU, baik Creator Commandos, Superman, dan Peacemaker season kedua. Bagaimana Lex Luthor menemukan Fortress of Solitude? Beberapa cuplikan film Superman yang terbaru ini memperlihatkan gambaran tentang Fortress of Solitude, markas rahasia Superman yang terletak di lingkaran Arktik, yang selalu hadir di sebagian besar di film-film Superman, tetapi biasanya tidak terganggu oleh musuh-musuhnya si Man of Steel. Tapi hal ini di dalam trailer membuatnya semakin mengejutkan ketika trailer tersebut mengungkapkan Lex Luthor dan beberapa anak buahnya termasuk The Engineer berada di Fortress of Solitude dan membantai robot automaton. Ya, mirip di film Superman Returns di mana Lex Luthor berhasil menyusup ke dalam Fortress. Sepertinya Fortress tersebut memang disusupi selama kejadian yang ada di dalam film Superman. Namun Superman harus menyelidiki bagaimana Luthor berhasil menemukan pangkalan tersebut dan bagaimana dia menerobos pertahanannya. Sebagian besar versi Fortress tersebut hanya dapat diakses dengan bantuan seorang Kryptonian, sehingga hampir mustahil bagi orang biasa seperti Lex Luthor si botak licin ini untuk masuk ke dalamnya. Kehadirannya di Fortress of Solitude dalam trailer dapat menunjukkan bahwasanya kemungkinan ada seorang Kryptonian yang lain yang akan muncul dalam film tersebut dan bertindak di bawah perintah Lex Luthor. Apakah Metamorpho memiliki kekuatan untuk menciptakan Kryptonite? Penonton hanya dapat melihat sedikit nih adegannya si Metamorpho yang diperankan oleh Anthony Carrigan dalam trailer Superman sejauh ini, dan penampilan terbaru tidak menawarkan banyak informasi lebih lanjut tentang karakter baru yang menarik ini. Metamorpho hanya muncul dalam beberapa adegan dan itu pun hanya duduk di belakang di saat Superman disiksa dan lemah karena Metamorpho mengeluarkan elemen Kryptonite. Hal inilah yang menjadi satu momen yang tidak kita sadari di mana Metamorpho mampu menciptakan Kryptonite. Kekuatan Metamorpho memungkinkannya mengubah anggota tubuhnya menjadi berbagai elemen. Namun, jika dia memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatannya untuk menghasilkan Kryptonite, tentu saja Metamorpho sebagai salah satu ancaman terbesar bagi Superman DCU. Karena pada tampilan ini menjelaskan bagaimana Superman tertangkap di bagian scene yang lainnya, dan dengan kekuatan Metamorpho itulah yang mencegahnya untuk dapat melarikan diri dari sel tahanannya, yang juga dapat menjadikan Metamorpho sebagai salah satu musuh terkuat Superman, David Corenswet. Kenapa kostum Superman terbakar? Ada yang menarik untuk dijelaskan. Kostum Superman tidak mempan menahan serangan api dari monster kaiju dan terlihat gosong, yang mengartikan ternyata kostum itu bukan terbuat dari bahan Kryptonian, tetapi dibuat oleh ibunya sendiri, Martha Kent. Jadi ya wajar saja lah ya kan, karena kostum Superman tersebut menjadi gosong. Tentu saja tidak masuk akal jika kostum Superman tersebut terbuat dari teknologi Kryptonian, karena besar kemungkinan kebal dari serangan api atau tahan ledakan. Sehingga ada teori lain yang menyatakan kostum Superman akan digantikan dengan kostum yang lainnya dengan bahan yang berasal dari planet asalnya, Krypton. Siapakah Hammer of Boravia?
Sosok Hammer of Boravia yang ada di trailer film Superman merupakan seorang teroris mekanik yang mewakili dari negara Boravia dan merupakan musuh tangguhnya Superman. Dia ini bisa mengeluarkan kekuatan supernya seperti Superman, yaitu Heat Vision. Teori mengatakan Hammer of Boravia sengaja dibuat oleh Lex Luthor sebagai bahan uji cobanya untuk kostum bajanya Luthor Suit. Jadi ada kemungkinan nih Hammer of Boravia sendiri adalah Lex Luthor itu sendiri yang berada di balik kostum baja tersebut. Tetapi bagaimana nih dengan menurut kalian? Siapakah Eve Tessmacher? Ada nih seorang wanita yang mengambil foto selfie-nya di saat Hammer of Boravia menghancurkan gedung di belakang. Wanita itu bernama Eve Tessmacher dan bukanlah Lena Luthor, adik perempuannya Lex Luthor. Eve Tessmacher ini merupakan sosok wanita yang dekat dengan Lex Luthor selain menjadi asisten setianya. Berbeda dengan di komiknya, asisten Lex Luthor yang terkenal adalah Mercy Graves. Tetapi di dalam film ini, James Gunn malah memperkenalkan Eve Tessmacher daripada Mercy Graves. Pertanyaan mengapa nih James Gunn memilih Eve daripada Mercy Graves? Jawaban yang paling mungkin adalah dua. Jawaban yang pertama, dengan ditampilkannya Eve Tessmacher yang diperankan oleh Sarah Sampaio merupakan penghormatan untuk film Superman di tahun 1978. Dan alasan kedua dan yang lebih penting, pengawal wanita Lex Luthor yang lainnya sudah ada, yaitu Angela Spica alias The Engineer yang akan membuat penyertaan Mercy menjadi berlebihan. Dengan melibatkan Eve melengkapi pemeran pendukung Lex dengan lebih efektif karena dia memiliki fungsi yang berbeda dalam narasi. Baik Mercy Graves ataupun Lena Luthor selalu dapat muncul di DCU. Terlepas dari itu, ya akan menarik untuk melihat bagaimana karakter Eve Tessmacher berevolusi di Superman DCU. Dari mana asalnya monster kaiju di film Superman? Di trailer resmi film Superman, kita dapat melihat Superman melawan amukan monster kaiju di tengah kota metropolis, dan ini sepertinya merupakan babak pertama film Superman dimulai. Ada kemungkinan monster kaiju yang dimaksudkan ini adalah ciptaannya Lex Luthor yang sengaja untuk memancing Superman muncul ke permukaan agar misi Lex Luthor untuk dapat menyusup ke Fortress of Solitude bersama The Engineer. Bagaimana pahlawan lainnya masuk ke dalam cerita Superman? Film Superman ini akan memperkenalkan beberapa pahlawan baru ke DCU-nya James Gunn selain pahlawan utama Superman yang diperankan oleh David Corenswet. Yang dipastikan muncul di dalamnya itu adalah Green Lantern Guy Gardner yang diperankan oleh Nathan Fillion, Hawkgirl yang diperankan oleh Isabella Merced, dan Mr. Terrific yang diperankan oleh Eddie Jategi. Para pahlawan ini tampaknya membentuk semacam tim yang disebut Justice League International dan menjawab Maisel Roth yang diperankan oleh Sean Gunn yang tidak muncul di trailer terbaru. Peran para pahlawan lainnya dalam Superman ini masih belum jelas, namun yang ada ditampilkan di trailer selain ketiga pahlawan yang disebutkan adalah Metamorpho. Beberapa adegan mensyaratkan bahwa mereka akan berperan sebagai saingan bagi Man of Steel karena mereka tampaknya menangkapnya setelah insiden ikut campurnya Superman di negara lain. Karakter-karakter ini juga dipastikan akan muncul dalam proyek-proyek DCU mendatang, termasuk Peacemaker season yang kedua. Dengan demikian, para pahlawan lainnya mungkin hanya memiliki peran kecil dalam film Superman yang dimaksudkan untuk menyiapkan alur cerita masa depan mereka di DC Universe. Apakah The Authority sudah ada di DC Universe? Lex Luthor akan memiliki anak buah yang berkekuatan super di pihaknya dalam film Superman yang terbaru, Maria Gabriela De Faria, yang akan memerankan Angela Spica alias The Engineer, salah satu tim pahlawan multiverse yang bekerja sama dengan Lex Luthor untuk menyusul ke Fortress of Solitude. Di dalam buku komik DC, The Engineer adalah anggota tim pahlawan super multiverse yang dikenal sebagai The Authority. Kemunculannya di dalam film Superman dapat mengisyaratkan debut film The Authority di DCU. Asal-usul Angela Spica terlahir setelah dia bergabung dengan The Authority dan mengisyaratkan dalam film Superman DCU ternyata The Authority sudah ada. Tapi ini hanya sebuah spekulasi. James Gunn bisa saja mengubah konsep cerita asal-usul The Authority. Terlebih lagi, naskah yang ditulis masih berantakan dan sedang dalam pengembangan untuk proyek DCU The Authority. Hal ini membuat manajemen DC Studios harus intern untuk menyusun kembali film The Authority. Jika tidak, film The Authority ini akan terancam akan dibatalkan.
Apakah ada konsep multiverse di film Superman? Pada adegan yang ini, Mr. Terrific bersama Lois Lane berada di dalam sebuah ruangan yang bulat dan sepertinya itu adalah portal yang mengantarkan mereka ke tempat yang lain. Pocket Dimension sudah disebutkan James Gunn sebelum trailer dirilis yang menyatakan bahwasanya konsep alam semesta lain akan ditampilkan. Terlebih lagi nih, trailer Peacemaker season kedua menampilkan doppelganger Peacemaker yang bertemu dengan Peacemaker. Hal inilah yang membuat teori para penggemar berspekulasi bahwasanya DC Studios akan memperkenalkan konsep multiverse di film Superman dan akan dilanjutkan kembali dengan sejelas mungkin pada film Peacemaker season kedua. Sepertinya terlalu cepatlah untuk memperkenalkan konsep multiverse, tetapi James Gunn sepertinya punya rencana lain untuk di masa depan DCU. Dari semua pertanyaan, yang paling penting adalah pertanyaan yang terakhir ini, yaitu siapa musuh utama dalam film Superman? Setelah semua materi promosi untuk film Superman, satu hal yang masih belum jelas, yaitu siapa penjahat utama dalam film Superman. Beberapa antagonis dipastikan akan muncul di dalamnya, termasuk Lex Luthor, Maxwell Lord, monster kaiju yang tidak disebutkan namanya, The Engineer, dan Metamorpho. Namun ada ancaman utama dalam film ini yang belum terungkapkan. Meskipun pilihan yang paling mungkin adalah Lex Luthor, beberapa cuplikan trailer baru menunjukkan bahwa ancaman utama dalam film ini akan lebih bersifat kosmik. Berbagai trailer, teaser, ataupun poster memperlihatkan Superman melawan bola ungu yang menyerang kota Metropolis. Ancaman kosmik yang berbahaya ini tampaknya akan muncul di klimaks film, tapi sumbernya masih belum diketahui. Tapi boleh saja ya kan kita berteori itu adalah Brainiac. Apapun itu, ancaman ini akhirnya akan memberi Superman kesempatan untuk membuktikan dirinya di mata dunia dan menjadikan bukti bahwasanya Superman memang sebagai beacon of hope. Nah, itulah dia 15 pertanyaan terkait mengenai trailer Superman. Semoga dengan penjelasan yang ada di video ini, pemahaman kalian mengenai film Superman bisa tercerahkan. Subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya karena ada banyak lagi nih video-video menarik tentang film Superman dan DC Universe lainnya. Terlebih lagi nih ya, asal kalian tahu, channel DC Indonesia memang khusus untuk membahas alam semesta DC Universe.